Halo, apa kabar teman-teman semua? Kabar Selamat baik. malam. Boleh dong nyalain di videonya. Kita pengen lihat nih. Halo, Wah, halo. Waduh, selamat segar-segar ya. malam. Apa kabar? Halo teman-teman semua. Lama ya, 1 bulan kemarin kita sudah bertemu dan kali ini kita bertemu kembali di acara biasa kita Yuk Ngocing 1 bulan sekali. Cuman untuk 2 bulan terakhir ini kita ada 2 kali pertemuan. Nah, apa sih yang membedakan Yuk Ngocing kita pada malam ini? Selamat malam, Coach Onman. Malam juga, Bu Caroline. Maaf, habis tadi baru selesai mandi, baru pulang. Oke deh. Baik, saya mengucapkan dulu deh, mengucapkan untuk teman-teman yang merayakan Imlek, Gong Si Pacoy ya. Juga untuk teman-teman yang kemarin habis merayakan Valentine, ya, hari kasih sayang. Semoga rasanya, semoga kehangatan cintanya sampai menular di malam ini. Jadi kita malam ini agak berbeda ya dengan malam-malam kita yang sebelumnya. Kalau malam-malam kemarin kita serius banget membahas beberapa topik yang menarik. Kalau hari ini kita mau have fun, ya. Kita mau enjoy aja, kita mau relax aja, karena hari ini kita merayakan sebuah apa ya namanya ya, merayakan sebuah keberhasilan dengan lahirnya sudah berumur 1 tahun ya. Nanti kita tunggu apa itu, dan harapannya nanti ya teman-teman di sini semua akan ikut berpartisipasi ya. Dan hari ini kita akan enjoy. Siapa yang mau nyanyi silakan mau nyanyi ya. Siapa yang mau membacakan puisi silakan. Siapa yang mau sharing pengalamannya silakan. Atau siapa yang mau bagi-bagi angpau juga silakan, bisa ya. Yang mau bagi-bagi angpau ya. Nanti bisa nulis di chat ya nomor rekeningnya masing-masing. Dan siapa yang belum kedapatan coklat, yang mungkin bagi teman-teman yang kemarin belum kedapatan coklat, bisa mendapatkan coklat dari teman-teman alumni. Baik, sambil menunggu teman-teman kita join, ya ini sekitar sudah 50 orang yang hadir. Ya, hari ini kita enjoy, seperti saya bilang tadi ya, kita enjoy karena hari ini kita merayakan the first anniversary orang-orang pakai edukasi. Pakai yang bundar itu tapi agak jauh. Jadi. Ya, kita merayakan the first anniversary Coaching Indonesia Edukasi. Nah, sebelum saya bicara jauh lagi tentang apa itu Coaching Indonesia Edukasi, ya, saya ingin memperkenalkan dulu deh, ya, mami kita, ibu kita nih, yang telah melahirkan banyak banget, ya, alumni-alumni, ya, hampir 2.000 alumni yang berojol dari ibu kita, ya, yang malam ini spesial hadir, ya, spesial hadir menjadi bintang tamu kita. Nah, kita bicaranya hari ini bintang tamu, bukan pembicara, ya, bintang tamu yang akan nanti menjelaskan akhirnya munculnya namanya Coaching Indonesia Edukasi. Baik, saya akan panggil dulu deh. Halo Mbak Dita. Mana nih Mbak Dita nih? Nah, itu dia. Saya berada di antara dua orang yang luar biasa, ya. Saya seperti orang ketiga, dia di sinetron Ikatan Cinta, ya. Di drakor ini. Aduh. Malam ini, ya, saya tahu ibu-ibu yang tertawa berarti mengikuti sinetron itu. Bagi yang tidak tertawa mungkin belum mengikuti. Mungkin jadi penasaran apa sih itu sinetron Ikatan Cinta. Baik. Nah, selamat malam Mbak Dita. Terima kasih sudah datang malam ini ya, sudah hadir di antara kesibukan-kesibukan Mbak Dita yang saya tahu ada program coaching, ada program guru penggerak, ada mentoring, pokoknya full banget Mbak Dita ya. Jadi malam ini spesial Mbak Dita pengen sharing dan pengen merayakan dengan teman-teman alumni. Jadi hari ini harinya alumni kita ya, Hari Alumni Coaching Indonesia Edukasi, teman-teman menjadi bagiannya, dan harapannya di malam ini juga kita bisa bersama-sama dengan Mbak Dita untuk merayakannya. Terima kasih Mbak Dita udah hadir. Nah, satu lagi tamu saya yang tidak kalah gantengnya dengan saya, malah lebih ganteng dari saya jadi minder sebenarnya kalau bertemu dengan yang satu ini, ya.
beliau adalah seorang direktur. Nah, itu dia. Udah kelihatan kan dari jasnya? Ya, saya pakai hem biasa, beliau pakai jas. Ya, beliau adalah direktur kita. Nah, direktur dari LKP Ansana Coaching Indonesia. Apa sih itu LKP Ansana Coaching Indonesia? Nanti Kang Asep yang akan menjelaskan. Halo Kang Asep, apa kabar Kang Asep? Halo Bang Onma, kabar Oke. baik dan terima kasih. Baik. Kawan-kawan. Nah, kita ada 2 tamu spesial. Jadi nanti bagi teman-teman yang pengen chat ataupun pengen tanya langsung tentang acara malam ini, silakan aja, terbuka aja. Dan kita di sini have fun. Nanti kata Mbak Dita ada sesi smule juga, ya. Kita bisa nyanyi bersama. Smulean nanti ya. Siapin lagunya, siapin Tekan mic-nya. lagunya, ya. Kita juga nanti akan bersama-sama mendengarkan juga penjelasan dari Kang Asep tentang apa itu LKP. Baik, teman-teman, sudah siap dengan acara kita malam ini? Kita tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, oke deh. Baik, saya mau tanya ke Mbak Dita dulu deh, Mbak Dita. Yes. Mbak Dita, ini kan the first anniversary Coaching Indonesia Edukasi. Kemarin juga ada yang tanya tuh ke saya tuh, Bang, bedanya Coaching Indonesia Edukasi dengan Coaching Indonesia Academy apa sih? Nah, ini dia Mbak Dita yang akan menjelaskan ke teman-teman yang sudah penasaran dengan itu. Silakan Mbak. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Senang sekali nih malam ini ketemuan lagi ya dengan 61. Mungkin kalau saya lihat beberapa teman sering ketemu karena sama-sama di Coaching Indonesia. Yang lain teman-teman alumni, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, segar bugar, bahagia, dan tetap coaching. Ya. Itu yang penting. Oke, tadi Bang Onma tanya apa sih sebetulnya bedanya Coaching Indonesia Academy dengan Coaching Indonesia Edukasi. Jadi begini ceritanya teman-teman. Coaching Indonesia udah pada tahu dong semua ya, itu berdiri tahun 2011. Sudah 10 tahun nih, tahun ini akan merayakan 10 tahun. Nah, tahun lalu 2020 Coaching Indonesia ini melahirkan anak gitu ya, anak satu. Namanya Coaching Indonesia Edukasi. Produktif Ini ya Mbak Dita ya. Berapa? Produktif ya. Produktif. Ya. Menelurkan anak Coaching Indonesia Edukasi. Ini adalah anak perusahaannya Coaching Indonesia yang khusus menangani semua pelatihan-pelatihan terkait coaching. Nah, karena fokusnya adalah pelatihan, maka unit Coaching Indonesia Academy yang tadinya ada di dalam Coaching Indonesia itu boyongan. Gitu, diangkut nih pindah ke Coaching Indonesia Edukasi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih masih mesti bikin rumah sendiri gitu ya? Langsung aja jadi Coaching Indonesia Academy aja berdiri sendiri. Nah, masalahnya kita tuh pengen kasih adik buat Coaching Indonesia Academy gitu ya. Kalau teman-teman tahu, Coaching Indonesia Academy itu kan sekarang mewadahi semua pelatihan yang diberikan oleh Coaching Indonesia Edukasi yang mendapatkan persetujuan dari ICF. Jadi Coaching Indonesia Edukasi ini sekarang adalah induknya Coaching Indonesia Academy. Nanti ada saudara-saudaranya lagi tuh si Coaching Indonesia Academy. Gitu ya. Nah, tapi saya mungkin mau ngomong Coaching Indonesia Academy-nya dulu nih. Coaching Indonesia Academy ini adalah anak sulung Coaching Indonesia Edukasi yang tempat teman-teman belajar coaching dan akan tetap menjadi akademi bagi mereka yang ingin mempelajari coaching dan menjadikannya profesi. Dan Coaching Indonesia Academy ini sebagai anak sulung dari Coaching Indonesia Edukasi memang sudah berkembang lama karena di Coaching Indonesia kan sudah dari tahun 2013 ya adanya Coaching Indonesia Academy ini. Jadi waktu pindah ke Coaching Indonesia Edukasi itu dia umurnya udah agak menjelang remaja gitu Bang Onma. Jadi udah agak besar. Berarti nikah muda ya? Kenapa? Nikah muda ya? Nikah muda. Baru 9 tahun udah langsung punya anak. Gitu ya, nikah muda kami. Gitu ya. Dan ternyata berada di Coaching Indonesia Edukasi ini juga Coaching Indonesia Academy langsung punya lebih banyak
anak-anak lagi gitu ya, lebih banyak program. Kalau dulu mungkin tahun sebelum 2020 itu kita punya 2 program utama gitu yang selalu dijalankan hampir setiap tahun tuh namanya PCCP. Teman-teman semua pasti sudah lewat pelatihan itu, baik yang tahun 2011 2013 yang masih pakai jurus combat, sekarang jurusnya udah beda, udah jadi iGrow gitu ya. Juga ECCP yang dari tahun 2013 juga sebetulnya, tapi sedikit lebih lama daripada PCCP dilahirkannya. Itu berjalan terus dan itu udah yang paling tua tuh. Itu program-program yang paling lama di Coaching Indonesia Academy dan sudah mengalami perubahan banyak. Nah, akhir 2019 dan awal 2020, Coaching Indonesia Academy itu ketambahan 2 program baru. Jadi sekarang melengkapi 2 yang tadi, ada 2 program baru yaitu BCCP, Business Coach Certification Program, dan Sales Coach Certification Program. Ini sangat spesifik meskipun tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang ingin tahu ini apa sih gitu ya untuk belajar. Karena di dua training ini fokusnya lain-lain gitu. Yang sales itu mewadahi teman-teman yang bergerak di bidang sales supaya bisa mengembangkan tim salesnya. Gitu. Tapi kalau lagi nggak punya tim sales itu bisa dipakai untuk mengembangkan terutama orang-orang yang sedang mengembangkan bisnis, gitu ya. Business owner nih yang apa istilahnya ya, pengusaha-pengusaha UKM gitu yang semua dikerjain sendiri. Nah bisa ikutan tuh untuk bisa belajar gimana cara ngembangin sales di SCCP. Sementara Business Coach Certification Program itu untuk mereka yang memang serius ingin menjadi seorang business coach. Jadi itu agak lebih dalam belajarnya. Gitu Bang Oma. Jadi mudah-mudahan ngejawab teman-teman apa bedanya Coaching Indonesia Edukasi itu emaknya, Coaching Indonesia Academy itu anaknya. Gitu. Oke, baik. Sebelumnya saya pengen menyapa dulu nih Mbak, teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang hadir malam ini. Keren ya, ada yang dari Medan, ada yang dari Batam, ada yang dari mana nih? Dari Lampung, ada yang dari Palembang, dari Jakarta, Bandung, Makassar, ada Bangka Belitung, ada Bangka Belitung. Bangka Belitung juga. Ada yang dari Maluku. Jadi Mbak Dita, ini kan Cia sendiri anaknya sudah banyak nih ya. Anaknya udah banyak. Anaknya udah banyak banget. Bisa kemudian, 3 dikumpulin gini. Dan kemudian Coaching Indonesia Edukasi kan lebih besar dari Coaching Indonesia Academy jadinya. Nah, sebenarnya goal besarnya dengan munculnya Coaching Indonesia Edukasi ini apa sih Mbak? Jadi biar teman-teman ini melihat bahwa oke, ada yang lebih besar lagi dari Coaching Indonesia Academy ini. Oke. Jadi ini lahir sebetulnya karena kita ingin, kalau masih ingat teman-teman, Coaching Indonesia itu punya gerakan namanya Impact Movement gitu ya. Ingin sebanyak mungkin orang kena dampak coaching. Nah, artinya butuh orang-orang yang tahu bagaimana melakukan coaching. Nah, itu dihasilkan dari sekolah coaching. Jadi Coaching Indonesia Edukasi ini dibentuk karena kita ingin segera menggolkan tuh target ya, menyentuh 1 juta orang, memberi dampak pada 1 juta orang melalui coaching. Memang sudah ada jalur pertama lewat Coaching Indonesia Academy yang tadi anaknya sudah banyak, udah ngomong-ngomong udah 2.500 loh Bang. Dan tersebar dengan bangga bisa disebutkan di seluruh dunia. Karena di Eropa ada yang tinggal di sana, di Asia juga ada ya, sebentar, Dubai kalau nggak salah kita punya juga alumni, di Amerika juga ada, yang belum ada di Afrika. Mungkin nanti kita perlu melebarkan sayap sampai ke Afrika. Australia juga udah ada, jadi tinggal Afrika. Nah, 1 jalur itu, tapi itu sebetulnya lebih cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan coaching sebagai profesi. Tidak semua orang punya keinginan ke sana. Tidak semua orang juga mungkin punya kesempatan untuk belajar begitu banyak hal seperti yang meluangkan begitu banyak waktu, investasi begitu banyak untuk bisa belajar tentang coaching. Padahal coaching ini satu ilmu yang kita semua percayai sangat bagus. Ini jadi kayak life skill gitu Bang.
Sehingga terpikir gimana ya ini untuk membantu teman-teman lain yang pingin juga belajar coaching, tapi nggak mau sampai seribet itulah gitu ya, harus PCCP, harus 3 hari, banyak PR-nya gitu. Nggak mau jadi profesi, cuman ingin bisa tahu tekniknya supaya bisa ngobrol yang enak sama anak. Ingin tahu tekniknya supaya bisa berkomunikasi yang enak dengan pasangan, dengan anak buah gitu, ingin dipakai sebagai prinsip hidup. Nah, berangkat dari situ, lalu kami mulai cari-cari cara nih, gimana ya caranya bantuin teman-teman ini. Karena itu lahirlah nanti jenis sekolah coaching lain nih, di bawah Coaching Indonesia Edukasi. Jadi Coaching Indonesia Academy satu jalur, ya itu jalur kalau kita ngomong pendidikan itu pendidikan formal, menjadi coach profesional tuh lewat situ. Nah ini aja jalur pendidikan informal gitu ya, lokal, bisa disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Dari situlah muncul keinginan untuk membentuk jenis sekolah lain berupa lembaga, kursus, dan pendidikan ya? Pendidikan. Gitu. Jadi LKP ini adalah bentuk lembaga pendidikan yang untuk jalur-jalur informal dan ini diatur oleh negara gitu, diatur oleh negara. Jadi keinginannya itu Bang, ingin menyentuh lebih banyak orang supaya nggak harus merasa repot gitu ya, pengen belajar coaching tapi kok panjang banget gitu ya, panjang waktunya, panjang investasinya gitu. Saya pengen yang cepat-cepat aja deh gitu, yang langsung bisa dipakai. Dari situ dibikinlah Coaching Indonesia Edukasi. Plus nantinya juga ya kalau lewat CIA itu kita dapat kredensial internasional, di lokal ini kan juga ada ya. Kita juga jadi berpikir kenapa kita tidak menyediakan itu untuk teman-teman kita gitu. Gitu Bang. Jadi Coaching Indonesia Edukasi memang lebih besar daripada Coaching Indonesia Academy. Itu nantinya mewadahi 2 tempat lain tadi itu. Oke, nah untuk akhirnya tadi bisa mencapai coaching impact untuk 1 juta orang, ya akhirnya diboyonglah satu gerombolan CIA ini menjadi bagian dari Coaching Indonesia Edukasi ya Mbak ya. Jadi teman-teman di CIA tidak ditinggal, tetapi ikut dalam gerbong gandengan nih. Coaching itu kan alat transportasi, jadi masuk ke gerbong baru ya Mbak ya. Gerbong baru yang di belakangnya ada gerbong-gerbong lain yang akan muncul, yang akhirnya banyak orang yang akhirnya bisa mengenal coaching, banyak orang yang akhirnya bisa tahu itu coaching dan bisa mendapatkan manfaat coaching. Nah, tertarik tadi pada saat Mbak Dita bilang ada anak baru nih, brojolan baru, LKP nih. Nah, ceritain dong Mbak sedikit historinya, nanti mungkin sebelum ke Kang Asep nih untuk LKP itu apa, tapi saya pengen dengar dulu sejarahnya lahirnya LKP ini, apa sih yang mendasar tiba-tiba CI, Coaching Indonesia, khususnya Coaching Indonesia Edukasi, pengen ada namanya LKP. Oke. Sebetulnya itu berangkat dari ini, Bang Onma. Suatu hari banyak teman yang tanya ke kita, bisa nggak sih kita tuh dapat sertifikasi yang nasional, katanya gitu ya. Waduh, jadi kita mulai belajar nih, itu 2-3 tahun yang lalu seingat saya. Kita mulai cari info nih, gimana caranya supaya kita bisa memberi sertifikasi yang diakui di secara nasional untuk teman-teman yang belajar coaching. Belajar, ternyata untuk bisa mengeluarkan sertifikasi seperti itu, ya yang lokal, dan dengan kelas sekolah yang seperti yang kami miliki, ternyata perlu punya suatu institusi lembaga pendidikan yang memang diakui oleh negara. Dan itu bentuknya namanya LKP. Sehingga dengan niat supaya lebih banyak orang yang belajar coaching, bisa memberikan dampak, dan nantinya juga bisa membantu mereka untuk mendapatkan sertifikasi yang diakui secara nasional, maka dari 2 tahun yang lalu dirintis untuk membuat LKP ini. Gitu Bang Onma. Jalan ceritanya. Dan puji Tuhan ya bahwa perjalanan 2 tahun itu akhirnya kalau melahirkan ini mungkin bayi yang dikandung paling lama ini. Sampai 2 tahun gak lahir-lahir gitu ya. Udah diinduksi segala macam gak keluar-keluar. Akhirnya tahun lalu
awal tahun ini malah Iya, ya Kang ya, betul. awal tahun ini lahirlah LKP ini. Gitu Bang Onma. Dan Ya. dengan lahirnya ini nanti mungkin Kang Asep akan cerita lebih banyak. Sebetulnya akan banyak peluang baru, banyak kesempatan baru yang kita bisa tawarkan kepada teman-teman alumni di sini. Jadi keluarga besar kita ini yang sekarang jumlahnya udah 2.500-an ini, selain ada gerbong baru, Bang, ada jalur lain gitu loh. Jadi Trek bercabang-cabang. baru ya, ada Ya, trek baru ya. ada trayek baru ini sekarang gitu. Jadi silahkan kalau nanti mau bersama-sama mengembangkan trayek baru ini, kita akan senang banget. Karena trayek yang ada sekarang kan adalah service ya. Ikutan tuh coaching gitu, coaching ke sana, coaching kemari tuh. Cia nih paling asik kalau udah dibilang, oke, ada coaching, butuh 60 orang, bruyuk gitu, 60 orang ikutan. Nah, ini ada lagi nih sekarang, gerbong yang baru, trayek yang baru gitu. Dan itu akan membuat nantinya jaringan coaching kita itu makin berkembang, makin melebar, dan makin cepat menciptakan 1 juta dampak tadi. Wow. Gitu Bang. 2 tahun itu ternyata tidak sia-sia Mbak Dita, karena ternyata melahirkan sosok direktur yang keren di samping kita. Iya. Dipoles 2 tahun, dipoles 2 tahun jadi 2 tahun dipoles jadinya keren seperti itu dengan dasi dan jasnya. Oke deh, saya langsung ke Kang Asep ini aja. Kang Asep, Iya. Kang Asep kan di sini sebagai direktur nih, wow keren. Kita tuh tepuk tangan dulu dong, kasih selamat dulu dong untuk Kang Asep, biar tambah semangat nih ya. Nah Kang, orang kan pasti mungkin teman-teman di sini juga banyak yang pengen tahu barangnya LKP ataupun LKP ini wujudnya seperti apa sih, bentukannya seperti apa sih? Mungkin kalau teman-teman yang di sini widya suara ataupun guru ataupun pegawai negeri ataupun yang tahu sertifikasi nasional mungkin mengerti, tetapi mungkin ada dari teman-teman yang belum tahu apa sih LKP itu. Silakan ceritakan. Oke, Bang Otma, selamat malam. Selamat malam juga buat kawan-kawan. Salam kenal. Di situ ada kawan saya Mutia, kemudian juga ada Mbak Bianti, alumni PCCP dan sebagainya. Ada senior saya juga tuh Bu Mutia yang terima kasih Mbak Mutia yang telah menjadikan saya jadi ACC di tahun lalu. Gini Bang Otma nih, tadi Mbak Dita cerita bahwa ini udah 2 tahun dan baru lahir di akhir Desember sebenarnya approval dari government bahwa kita boleh melaksanakan itu. Kita melihat bahwa ada banyak potensi-potensi besar dari para alumni-alumni kita ini yang sebenarnya kita perlu kasih bantu wadah baru. Jadi kalau ditanya sebenarnya LKP itu kemana sasarannya ke depan? LKP itu akan menyasar untuk pasar-pasar tertentu, khususnya kalau kita bicara guru, itu kurang lebih ada 2,9 juta loh Bang Onma. Di Indonesia guru-guru yang barangkali belum tersentuh banyak. Dari 2,9 juta itu tersebar di Indonesia dari mulai guru-guru SD sampai SMA. Dan selama ini kalau kita lihat guru-guru mungkin baru tersentuhnya dari program-program Kemendikbud. Yang kami juga Coach Indonesia ikut terlibat di acara tersebut. Pasar yang lain yang kita lihat juga adalah sebenarnya para widya suara yang mau dia pengen dalam masa purna baktinya pengen betul-betul bisa punya impact. Nah, kita juga sasar ke sana. Kemudian juga kalau kita lihat para kementerian nih Bang Onma. Kebetulan saya di Coach Indonesia terlibat banyak di beberapa program-program di kementerian, kemudian juga dari mulai pajak, kemudian Deplu dan sebagainya. Dan ternyata banyak juga para eselon-eselon di level-level eselon 4 dan sebagainya perlu juga tuh. Dan mereka punya dana untuk mengembangkan mereka untuk naik ke jenjang berikutnya. Itu juga salah satu potensi pasar kita. Dan yang paling menarik adalah para UMKM. Ini tentunya belum kita sasar Bang Onma dengan baik ya. Dan kalau kita bicara LKP itu produknya apa? Ini tadi Mbak Dita sudah cerita panjang lebar. Ada 3 produk sebenarnya yang kita tawarkan. Yang pertama adalah lebih kepada yang sifatnya dia bisa pakai. Kalau Kia dalam hal ini lebih kepada yang sifatnya menjadi seorang profesi, seorang coach. Dan LKP akan menyiapkan mereka-mereka untuk bisa menggunakannya, memakainya. Misalnya contoh bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan murid, dengan orang tua murid dan sebagainya. Jadi kita masuk ke ranah pakai Bang Onma. Jadi mereka bisa menggunakan dalam keseharian. Kemudian juga kalau kita bicara dari program-programnya selain yang sifatnya coach muda dan media kalau istilah kita di LKP, itu ada program lain Bang Onma yaitu program-program komplement.
yaitu contohnya untuk para korporasi ya, bagaimana mereka bisa berbicara dengan owner, bagaimana berbicara dengan CEO dan sebagainya. Barangkali itu juga kita kasih wadah untuk mereka juga berkiprah. Dan terakhir sebenarnya lebih kepada kita juga akan sasar dengan menggunakan platform yaitu dengan PC Class atau PC Coach ke depannya. Ini sebenarnya area-area yang cukup besar yang 2.500 alumni CIA itu bisa juga membantu kita. Itu sih barangkali Bang Orma untuk memulai pembicaraan yang seru di malam hari ini. Oke, Kang. Wow, jelas ya. Kang Asep sudah menjelaskan market pasar yang dibukakan dengan adanya LKP ini. Ya. Teman-teman mungkin pengen bertanya, silakan di chat, boleh juga raise hand. Sambil saya menunggu mungkin kalau ada pertanyaan, saya kembali ke Kang Asep nih. Kang Asep, saya pengen lebih detail. Mungkin teman-teman juga pengen tanya tentang 3 program tadi nih, ya 3 program tadi. Nah, itu sebenarnya yang disasar siapa sih Kang? Misalnya kayak apa tadi praktisi muda, madya, dan program-program lain. Sebenarnya itu menyasar siapa aja sih Kang? Agar teman-teman di sini jadi punya gambaran nih, ya. Kalau tadi Kang Asep bilang LKP jadi sebuah wadah. Nah, teman-teman pengen tahu wadah apa nih yang bisa dikolaborasikan dengan 3 program ini. Iya. Ya ini satu kesempatan yang baik ke kawan-kawan di sesi malam hari ini adalah praktisi muda dan madya ini kita masih banyak butuh coach mentor. Dan menjadi coach mentor itu ada pembelajarannya dan tentunya kita juga membuka kesempatan buat kawan-kawan yang pengen menjadi coach mentor di kelas-kelas kita. Karena kelas-kelas kita itu juga memerlukan, kalau kita bisa sasar aja di 1% aja dari populasi guru itu lumayan besar sekali. Dan kita saat ini sangat terbatas punya coach mentor itu 1. Jadi para alumni bisa masuk menjadi bagian jadi coach mentor. Dan nanti kita akan bantu bagaimana mereka menjadi seorang coach mentor yang sesuai dengan standar CI lah, yang selama ini sudah dibantu oleh kawan-kawan dari Coaching Indonesia Edukasi. Yang kedua, sebenarnya kolaborasi yang kedua bisa mereka-mereka yang punya modul-modul pengen juga membantu masyarakat Indonesia yang lainnya, misalnya membawa modul tentang bagaimana mengelola tim yang efektif atau bagaimana mengelola perubahan. Dan kawan-kawan yang punya modul-modul itu bisa bekerja sama dengan LKP untuk juga menjadi seorang facilitator, bahkan juga menjadi seorang product owner di situ. Jadi kalau kawan-kawan pengen juga menjadi seorang facilitator di produk-produknya, kita welcome, mohon maaf. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kalaupun nanti mereka punya kesempatan untuk berkarir menjadi seorang coach facilitator, juga sangat terbuka dan entry levelnya bisa masuk dari LKP. Nah, kalau ditanya sebenarnya siapa sih persyaratan menjadi seorang coach mentor? Yang paling penting, 1 nih, mereka punya niat pengen bantu banyak orang. Itu niat yang paling utama nih Bang Onma, mau bantu banyak orang. Kalau kita bicara impact kepada 1 juta masyarakat Indonesia yang ingin mengenal coaching, maka mereka syaratnya 1, mau membantu banyak orang. Yang kedua adalah, kalau mereka sudah pernah menjadi alumni kita di CPC maupun CEC, itu juga sangat juga welcome karena kawan-kawan sudah tahu bagaimana model pembelajaran kita di Coaching Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya mereka punya waktu enggak untuk juga hadir dan juga mau belajar menjadi seorang coach mentor ala Coaching Indonesia. Itu sih Bang Onma, terbuka lebar. Wow. Teman-teman sudah dengar sendiri kan, ternyata LKP membuka pasar bukan hanya untuk masyarakat, tapi untuk teman-teman alumni semua. Ya, jadi benar-benar segerbongnya seorang-orangnya diboyong dengan potensi-potensi yang teman-teman memiliki. Teman-teman kalau mau bertanya silakan ya. Ini mumpung ada Kang Asep yang mungkin teman-teman mungkin sudah terbayang ingin join dengan LKP, misalnya pengen menjadi coach mentor, pengen menjadi seorang facilitator, ataupun pengen menjadi orang yang mempunyai produk untuk dibawa di LKP, silakan ya, silakan bertanya langsung aja. Nanti kalau misalnya malu-malu di chat juga boleh. Nah, sambil menunggu, Kak, kan tadi ada praktisi madya dan praktisi muda. Apa sih yang akhirnya membedakan antara program dengan ACSPH yang dari ICF? Jadi mungkin teman-teman juga di sini jadi mungkin punya komunitas guru
punya komunitas Widya Suara, punya komunitas yang di luar sana mungkin yang memang mempunyai budget ataupun yang mempunyai keinginan mendapatkan sertifikasi nasional ini, Kang? Ya, ya, saya tambahkan sebenarnya di LKP dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi untuk praktisi muda dan media itu BNSP certification. Ini yang sebenarnya juga sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang, dan juga saya juga banyak mendengar, saya juga pengen punya dual degree misalnya, degree dari ICF dan juga degree dari nasional, dan kita dalam proses, mudah-mudahan di April kita sudah punya namanya sertifikasi untuk yang praktisi muda dan media, itu nilai tambah. Terus bagi kawan-kawan yang sudah ikut PCCP maupun juga CCP itu juga bisa dapetin dual program itu, sehingga nanti dia juga punya namanya certified BNSP. Itu kelebihannya juga dengan nanti ikut di kelas-kelas yang khususnya assessment di LKP ya. Itu yang perlu saya jelaskan dulu di awal ya. Kemudian kalau kita bicara pertanyaan yang kedua, sebenarnya program-program kita ini juga bisa menyasar banyak orang, Bang Onma. Namun sekali lagi kita juga punya keterbatasan ya untuk melaksanakan ini. Tentunya kita punya 5 orang nih, Bang Onma. Pandawa 5, ada Mas Didit, ya. Ada Pak Dani, ada Mas Gogor, ada Mas Pras. Dan mereka orang sibuk semua. Tentunya dengan jumlah yang cuma 5, itu kita terus terang agak, istilah saya tuh overwhelmed ya. Karena targetnya banyak sekali. Jadi itu sih terbuka banget buat kawan-kawan untuk join di LKP khususnya. Jadi ternyata Kang Asep tidak sendiri ya. Kang Asep membawa Pandawa 5 yang memang sudah kompeten ya, yang memang sudah punya passion untuk menjalankan LKP ini. Baik, ada pertanyaan nih Kang Asep dari Mas Sening ya. Pertanyaan dari Mas Sening ya, ini untuk menjadi mentor apa syarat dan ketentuannya? Nah, silakan Kang Asep. Ya. Syaratnya tadi jelas bahwa pengen mau bantu banyak orang, itu satu. Yang kedua, alumni CIA ya, karena alumni CIA itu udah disentuh nih bagaimana menjadi seorang coach mentor gitu ya. Kami ini yang di Pandawa 5 adalah mereka-mereka yang masuk generasi berapa ya Mbak Dita? Generasi ketiga atau keempat yang disentuh bagaimana menjadi seorang coach mentor, dan nanti mereka bisa ikut dan apply ya, dan nanti ada journey pembelajarannya. Salah satunya adalah mereka alumni CPC atau CEC terbuka lebar untuk jadi coach mentor. Kemudian setelah itu mereka akan mengobservasi bagaimana kita memberikan feedback kepada para peserta. Setelah itu mereka juga harus mendengarkan juga rekaman, dan kita kasih juga cara-cara bagaimana mereka melihat atau membaca atau mendengarkan rekaman itu dan menuliskannya. Di situ kita akan lihat sejauh mana mereka betul-betul bisa paham, dan tentunya didampingi. Ini satu kehebatannya Bang Onma nih. Kami di Pandawa 5 ini didampingi nih oleh kawan-kawan yang sudah masuk di awal-awal ya. Dan kita tahu persis bahwa oh seperti itu caranya, dan kami juga akan menularkan pengalaman-pengalaman itu kepada kawan-kawan yang mau jadi seorang coach mentor. Jadi ada learning journey-nya, ada proses magangnya, setelah itu kita akan lepaskan untuk megang para peserta dan memberikan feedback pada mereka. Ya. Itu Bang Onma. Ya. Saya yakin teman-teman di sini kan pasti sudah PCCP semua, dan mungkin sudah ada juga yang ECCP. Jadi peluangnya sangat terbuka. Dan mungkin saya ingat nih Kang, waktu itu pernah ngobrol dengan Kang Asep, mungkin selain hanya sertifikasi, yang penting adalah punya keinginan untuk bisa membantu orang lain. Betul. Gitu ya Kang ya? Betul sekali. Jadi punya passion itu yang terpenting. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Rani. Oke, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Kang Asep bagaimana bergabung dengan LKP. Tadi sudah dijelaskan ada tiga pintu untuk bergabung berkolaborasi di LKP ini. Ya, nanti ada dengan menjadi coach mentor, dengan menjadi facilitator, ataupun mempunyai modul skill tertentu, knowledge tertentu yang bisa menjadi bagian dalam program dari LKP sendiri. Mungkin nanti akan bisa kita ada sesi khusus ya Kang ya, karena begini, hari ini tuh sebenarnya adalah hari khusus untuk alumni. Jadi nanti kita punya program, tapi nanti aja jangan dibuka sekarang, nanti buru-buru pada kepo ya. Ya. Jadi
terbuka, nanti bisa tanya langsung ke Pandawa 5. Nah, sayang kan, yang satu sudah dikenalin. Saya pengen dengar dulu dong, 4 orang ini. Mana nih 4 orang? Kak Om Gogor. Silakan. Om Gogor, Mas Pras, Mas Didit, sama Pak Dani. Dan Pak Dani. Ini, Kang, kok cowok semua, Kang? Apakah karena emaknya Mbak Dita, jadi cowok semua nih, Kang? Iya. Bukan, Bang Onma. Untuk membangun LKP itu dibutuhkan pria-pria perkasa. Butuh fondasi-fondasi yang kuat. Butuh fondasi-fondasi yang kuat. Iya. Karena itu ditugaskanlah 5 Pandawa ini, Pandawa 5 ini untuk membuat LKP ini terlaksana. Dan nanti dilanjutkan dengan sesegera mungkin LSP bisa terwujud. Gitu. Iya. Oke, silakan Kang Asep memperkenalkan teman-temannya Kang Asep. Memperkenalkan juga role-nya sebagai apa nih, biar teman-teman juga jadi mau tanya-tanya, jadi nanti mungkin tidak sempat di malam ini, bisa langsung tanya ke yang bersangkutan. Silakan Kang Asep. Ya, saya jawab dulu, Mbak Lolita, kawan baik saya tuh online atau online kah kegiatannya offline ya. Situasi saat ini memang kita menggunakan online. Ke depan di Coaching Indonesia Edukasi dan LKP juga akan membangun satu platform untuk para guru-guru dari manapun bisa belajar mandiri. Tentunya kita juga belajar dari beberapa platform-platform yang ada di Indonesia dan kita juga akan menelurkan itu dalam waktu mungkin semester 2 ya. Kita akan garap untuk yang pendidikan yang mandiri. Saya ingin memperkenalkan ada Mas Didit ya. Mas Didit ini seorang banker sebelumnya dan beliau adalah seorang jagoan di change management karena pernah di Accenture. Selamat malam Mas Didit. Selamat malam teman-teman semuanya, apa kabar? Iya, Mas Didit. Ya, silakan Mas Didit. Di sini saya bantuin Kang Asep di sini lebih dari sisi operasionalnya ya. Jadi mendukung teman-teman untuk bisa lancar dari sisi operasional dan nantinya tentunya juga sekaligus merangkap jadi mentor dan fasilitator juga di sana bersama-sama dengan teman-teman yang lain di sana. Oke, itu aja. Senang sekali ketemu dan mungkin minggu depan kita akan ketemu lagi ya Kang Asep ya. Ya, thank you Mas Didit. Mas Didit salah satu juga nanti sedang bikin produk yang namanya Change Management karena beliau cukup kuat dan strong dari salah satu lembaga yang cukup mumpuni di Indonesia. Ada Mas Gogor, ini Mas Gogor suara yang paling bagus di CI, di luar Mas Al kali ya, Mas Gogor ya. Nanti Mas Gogor mau nyanyi katanya Kang. Iya. Mas Gogor ini kurikulum director lah dalam bahasa kita karena beliau sendiri yang memoles beberapa modul-modul. Selamat malam Mas Gogor. Selamat malam Kang Asep, selamat malam Mbak Dita, Bang Onma, dan teman-teman semua. Jumpa lagi. Ya, saya salah satu dari Pandawa 5 yang diminta Mbak Dita sama-sama dengan Kang Asep dan teman-teman lain membidani berdirinya LKP dan nanti juga LSP mudah-mudahan sebentar lagi. Dan ya, seperti tadi disampaikan Kang Asep, saya menangani lebih ke mata kuliahnya deh, gitu, mata pelajarannya. Gitu. Iya. Itu aja deh, Kang Asep. Ya, terima kasih. Nanti nyanyi ya Om ya. Nanti nyanyi. Ya, Mas Gogor. Kawan-kawan PCCP alumni maupun ECCP yang pengen dual degree agak bersabar dulu karena kita dalam proses sehingga nanti kawan-kawan bisa juga apply untuk yang assessment dari BNSP. Yang berikutnya ada Presiden-elect nih, Mas Pras, PCC ini luar biasa nih Mas Pras. PCC itu apa Mas Pras ya singkatannya Mas Pras? Selamat malam Mas Pras. Selamat malam. Ya, silakan. Ini Mas Pras PCC ya, Presiden-elect. Silakan. Direktur LSP Kang. Direktur LSP ya. Bang Orma dan Mbak Dita dan teman-teman semua, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di sini. Ya, saya Muhammad Irfani Prasetyo yang mendampingi Kang Asep, salah satu dari Pandawa 5. Jadi perjalanan LKP ini cukup lumayan panjang ya, dua tahunan ya, betul ya Mbak Dita ya, dan alhamdulillah per akhir 2020 ini hadiah pandemi, alhamdulillah sudah bisa approve.
dan kita akan start untuk perjalanan yang lebih lagi. Terima kasih Kang Asep. Terima kasih Mas Pras. 2 tahun itu 1 tahun Mas Pras, 1 tahun saya. Jadi pas digabung jadi 2 tahun Mbak Dita. Ternyata bukan Kang 2 tahun itu menghasilkan 5 anak. Iya. Pak Dhani mungkin izin karena beliau ada kelas coaching. Jadi itu barangkali yang saya bisa perkenalkan Pandawa 5. Oke. Bang Onma tadi banyak pertanyaan loh di atas Iya, yang kita belum makanya saya jawab. mau tanya, ini ada mau cek lagi nih. Oh. Boleh di scroll aja dulu tuh kali ya biar. Oke, ini saya untuk tadi sudah ya. Apakah LKP sudah ada rencana program? Tadi sudah dijawab ya, ada 2 program ya, program Madya dan program Muda dan program Madya ya. Nanti teman-teman bisa tanya langsung ke Kang Asep tentang 2 program itu, karena nanti kalau Kang Asep cerita mungkin kita bisa sampai jam 10 ya. Jadi cukup kita perkenalkan 2 itu aja. Kemudian, nah ini sudah ada yang nggak sabaran Kang Asep mau registrasi sebagai coach mentor. Nah, ayo Kang Asep, kapan nih? Silakan Kang Asep dijawab. Dan apakah ada program yang sudah jadi dan membutuhkan trainer? Jika ada, apa syarat jadi trainernya? Oke Kang, jawab Kang, silakan Kang. Makasih Bang Onma. Ini saya senang sekali kawan-kawan yang tertarik. Kami terus terang mendata dari nama-nama yang sudah kami shortlisted ya, dan tentunya kawan-kawan juga menjadi bagian dari calon coach mentor. Datanya nanti bisa melalui Bang Onma yang karena liaison officer itu ada di Bang Onma. Kalau nanti di data saja, nanti kita akan juga hubungi nama-nama tersebut, dan tentu kita akan juga bantu bagaimana nanti proses pembelajaran menjadi seorang coach mentor. Itu sih Bang Onma. Baik, boleh tambah sedikit. Mbak Dita bisa tambahin. Aku tambah sedikit karena biasanya memang banyak yang tanya, nih kalau kita pengen jadi coach mentor, ini berlaku umum teman-teman untuk Coaching Indonesia Edukasi, baik di CIA maupun di LKP nantinya. Salah satu persyaratan untuk bisa jadi coach mentor atau coach fasilitator adalah nomor 1 masih mengcoaching, gitu ya. Jadi jam terbang coachingnya jangan ditinggalin, gitu, karena itu salah satu yang menjadi kriteria kami untuk bisa merekrut teman-teman yang berminat menjadi coach mentor atau coach fasilitator. Nah, tergantung level sekolahnya. Kalau di CIA memang harus ACC minimal, gitu ya, harus ACC minimal. Jadi itu rada lebih ketat persyaratannya karena pertanggungjawabannya ke ICF. Nah, LKP ini ladang bermain yang berbeda, gitu ya. Jadi minimal CEC, gitu ya, teman-teman CEC udah bisa. Jadi kalau yang belum mengambil CEC atau yang tingkat sesudah PCCP itu mungkin kalau memang berminat bisa direncanakan ke arah situ. Kenapa sih harus sampai level itu, gitu ya? Karena kita akan membantu orang untuk bisa tadi menolong, kata Kang Asep, menolong memahami konten coaching, gitu ya, dan itu butuh di kitanya sendiri juga punya pemahaman yang cukup dalam. Jadi secara general itu artinya sebagai coach mentor, sebagai coach fasilitator itu nggak boleh berhenti belajar memang. Gitu. Kuncinya itu ada di salah satu kode etik kita sebetulnya. Salah satu bentuk perilaku sebagai coach itu tidak boleh berhenti belajar. Nah, tentang proses pengembangannya nanti pasti kita sediakan. Karena kita nggak mungkin cuma rekrut terus di-deploy gitu ya, langsung bertugas, nggak, pasti di-drill dulu nih, tenang aja gitu. Dibantu oleh banyak teman yang sudah menjadi coach mentor dan coach fasilitator sebelumnya. Oke, itu aja. Terima kasih Mbak Dita. Nah, untuk registrasi jangan khawatir ya, Alexandria dan teman-teman yang lain. Nanti pasti akan kita infokan di seluruh grup WhatsApp. Udah pada nggak sabar, udah pada mau daftar aja ini ya. Jadi tenang, nanti kita infokan. Nah, Kang Asep, ini Pandawa 5 yang 1 sudah hadir. Mungkin bisa dipanggil dulu. Oh, ada ya. Oke. Om Dani, silakan Kang Asep. Pak Dani, selamat malam. Oke, mungkin halo Pak Dani. Oke, mungkin lagi ada kegiatan yang lain, Kang. Ya, ini Mbak Arida raise hand nih. Selamat malam, selamat malam. Ada, silakan. Waduh. Oke,
Saya ingin memperkenalkan Pak Dhani. Pak Dhani ini kalau dalam bahasa kami itu cool ya, sangat cool, sangat apa ya, bijaksana lah. Jadi kadang-kadang kalau kita dalam meeting-meeting ini perlu ada orang yang bijaksana. Saya mohon Pak Dhani untuk memperkenalkan diri, Pak Dhani. Ya, saya masih belajar juga, Kang Asep ya. Teman-teman semua, salam kenal. Saya lihat juga beberapa orang yang sudah saya kenal. Saya di sini benar-benar belajar juga bersama-sama dengan Coaching Indonesia, dan sekarang ini dengan katakanlah lahirnya, katakanlah umur setahun ya, yang coaching edukasinya ini gitu. Itu saja, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Jadi Dhani. lengkap ya Kang ya, sudah ya Kang ya. Iya, Pandawa 5. Ya. Dengan keahlian dan kecakapannya masing-masing. Oke. Benar. Ini ada lagi Kang nih langsung dari aduh ini siapa ya? Servant soalnya tertulis di situ. Jadi kami dari Widya Suara nih, jumlah 20 orang. Baru 7 orang yang baru sertifikasi coach. Masih ada 13 orang. Tuh Kang, sudah ada yang membuka, tuh Kang pengen jadi sertifikasi. Silahkan Kang, nanti silahkan langsung kontak ke Kang Asep atau ke Pandawa 5. Terima kasih infonya. Kemudian, Terima kasih. ya, nah dari Pak Pri, nih Pak Pri ini yang baru aja lulus sebagai business coach nih. Oke, untuk ambil sertifikasi BNSP ini bagaimana caranya coach? Mungkin tadi bisa diingatkan lagi Kang prosesnya untuk bisa dapat BNSP ini. Ini Pak Pri ini termasuk pembelajar yang luar biasa karena kami menjadi coach mentornya dalam program SCCP dengan Mas Irfan dan juga BCCP. Dr. Pri, kalau tidak salah, selamat malam Dr. Pri. Untuk mendapatkan sertifikasi BNSP, kita dalam proses dan sebenarnya kompetensinya sudah di-approve oleh Kementerian Tenaga Kerja dan semoga di bulan April kita sudah punya dan nanti kawan-kawan sudah alumni dari PCCP maupun BCCP dan sebagainya ada bukan matrikulasi lah, ada semacam pembelajaran sedikit. Dan setelah itu nanti ikut tes, hanya itu. Jadi ada matrikulasi dalam beberapa jam, kemudian setelah itu mereka harus ikut tes dan ketika tesnya sudah lulus, memenuhi standar yang BNSP, maka secara otomatis mereka dapat namanya sertifikasi BNSP. Dan itu bisa dipasang juga bahwa saya certified BNSP. Dan itu punya nilai lebih ya, nilai jual bagus karena biasanya kementerian-kementerian BUMN itu perlu yang namanya sertifikasi dari BNSP nasional. Itu Bang Onma. Oke, terima kasih Kang Asep untuk penjelasan. Nah ini ada Jeli, Pak Prayudi. Wah, baru lulusan dari BCCP juga nih, business coach kita ini. Apakah nanti akan ada semacam surat izin praktek dari negara? Kalau itu sih kayaknya enggak Pak Prayudi, kayaknya enggak karena ini bukan termasuk belum termasuk satu profesi yang diregulasi dengan ketat gitu. Hanya memang tunduk pada kode etik. Ya. Jadi kayaknya sih enggak belum ada, kami belum lihat akan sampai ke sana harus ada izin praktek dan lain-lain. Oke. Kira-kira udah memahami ya bahwa belum ada surat izin prakteknya, SIP-nya. Ya. Baik, ini ada lagi nih dari Mbak Agnes. Bagaimana kesetaraan antara coach BNSP ini dengan yang DCI kayak PCCP, SCCP? Nah, silakan. Mungkin Mbak Dita yang bisa juga konfirmasi ya. Oke, jadi mungkin kita kembali ke tadi dasar mengapa LKP ini dilahirkan. Jadi kita ini mengacu ke kompetensinya ICF yang membuat satu pelatihan untuk menjadi coach seperti yang digariskan ICF itu butuh yang teman-teman harus jalani itu ya 30 jam biasanya minimal trainingnya, dan itu membawa konsekuensi beberapa hal. Yang pertama panjangnya training, bahan yang harus diserap, jumlah latihannya, termasuk investasinya. Nah,
yang akan dibuat di LKP ini levelnya tidak sampai seintensif itu. Jadi kalau dipadankan, ini ada satu level di bawah PCCP. Kalau PCCP itu sekarang ini entry level kita di ACSTH itu ada 2 teman-teman, PCCP dan SCCP. Gitu ya, bisa masuk dari 2 entry level ini. Jadi tidak selalu harus PCCP, tapi bisa melalui SCCP. Nah, yang akan diberikan di LKP itu satu level, satu layer di bawah PCCP dan SCCP. Maksudnya satu layer apa gitu ya? Kalau di LKP, karena tujuannya adalah membuat orang bisa menggunakan prinsip coaching dan teknik coaching dimanapun dia berada, maka minimal melakukan sesi coaching dalam format iGrow gitu ya, bisa buka, bisa dengerin, bisa bertanya, bisa membuat satu rencana tindakan yang bagus, itu pasti bisa dilakukan oleh lulusan dari LKP. Dan nanti yang disertifikasi oleh BNSP juga merujuk ke situ. Namun kedalamannya hanya sampai di situ. Kita tidak akan bahas 8 kompetensi sedalam yang ada di PCCP. Jadi mungkin gitu kalau setarakan gitu Mbak Agnes, bahwa PCCP dan SCCP atau ACSTH itu memang kedalamannya lebih dalam dibandingkan dengan apa yang nanti akan diberikan oleh LKP. Kalau mau punya tadi double degree, punya PCCP, pengen punya juga BNSP gimana? Biasanya nanti ada semacam bukan matrikulasi sebetulnya ya, tapi kayak asistensi sebentar untuk bisa tahu apa sih sebetulnya yang akan diujikan di bagian sertifikasi. Sementara kalau yang tadinya punya BNSP, sudah belajar di LKP, lalu pengen lebih dalam lagi gitu untuk mengambil ke PCCP, kita juga akan duduk bersama Cia untuk memikirkan persyaratannya. Karena untuk bisa disamakan ke level PCCP itu syaratnya misalnya salah satunya teman-teman sudah alami sendiri, harus 8 kali latihan, harus punya 5 observable conversation, hal-hal seperti itu. Jadi persyaratannya harus dipenuhi. Gitu. Jadi kita memang juga sudah memikirkan bagaimana ini bisa bolak-balik gitu ya, bisa dinikmati oleh teman-teman di dua stream sekolah ini. Gitu. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan Bu Nunu ya. Jadi memang dari segi kompetensi juga beda ya. Jadi tidak sama yang pastinya. Mungkin jadi kalau di C itu 8 kompetensi, bisa jadi yang di LKP ini hanya beberapa kompetensi. Begitu ya Mbak Dita ya? Iya. Oke. Ada Mbak Rida, Resen tadi Mbak Norma tadi. Silakan Mbak Rida. Malam Mbak Rida. Sorry ya, backgroundku masih dari meeting yang kemarin-kemarin. Oke, tidak apa-apa Mbak. Iya. Silakan Mbak. Jadi tadi LKP ya, LKP itu kira-kira apa aja sih tema-temanya misalnya yang di dalam lingkup tadi SSCP atau LKP itu contohnya apa tema-temanya? Ya, LKP itu ada 3 model. Yang pertama adalah kita main di ranah praktisi coach muda atau Madya yang sebenarnya kalau kita belajar tentang teori Bloom itu lebih sampai kepakai Mbak Rida. Jadi ada unsur coaching tetapi hanya sampai pakai saja, tidak sampai ke menjadi seorang profesi, seorang coach yang di ACSTH dikembangkan. Itu satu. Yang kedua, selain yang coaching, kita juga mengembangkan modul-modul yang berbasis coaching. Misalnya contoh, kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang presenter yang baik. Nah, dengan sentuhan-sentuhan coaching itu nanti kita akan bikin modul-modul seperti itu. Itu yang kedua Mbak Rida. Tidak hanya tentang, lebih kepada komplementer ya. Contoh menjadi seorang pembicara yang efektif, menjadi seorang negosiator yang ulung. Bahkan juga kalau ada modul-modul misalnya tentang mindfulness, apapun yang bisa dipraktekkan dalam keseharian juga LKP terbuka lebar untuk berkolaborasi nih Mbak Rida. Yang ketiga sebenarnya kita akan juga menyasar bagaimana mereka-mereka yang mau belajar mandiri. Ini kami dengan Mbak Dita sedang merancang dengan tim Coaching Indonesia Edukasi untuk membuat satu
perangkat atau teknologi yang bisa menjangkau banyak orang tanpa perlu juga ketemu sama kita. Namun kita kasih opsional adalah pendampingan. Jadi 3 itu. Nah, kawan-kawan yang punya modul di luar yang coaching, kita juga terbuka untuk berkolaborasi. Itu sih Mbak Rida, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya. Oke, makasih. Oke, terima kasih Mbak Rida. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Agnes nih. Apakah sertifikasi sama dengan BNSP yang lain? Berlaku 3 tahun, Kang. Iya. Jawab, silakan. Iya, sebenarnya ada Direktur LSP yang hadir di sini. Silakan mungkin Mas Pras bisa komentar. Beliau adalah Direktur LSP kita. Malam Mas Pras. Malam, Kang Asep. Sama, masih 3 tahun sesuai dengan ini BNSP ya. Jadi masa jangka waktunya adalah 3 tahun. Nanti bisa direnew kembali. Sekaligus itu mungkin menjawab pertanyaannya Bu Nunu ya terkait dengan skema kompetensinya. Saat ini sedang direview oleh BNSP dalam proses dan sifatnya ini SK3. Jadi kompetensi khusus. Karena di Indonesia untuk coaching belum ada yang SKKNI. Yang sedang dalam proses untuk membuat itu ada asosiasi yang sedang proses untuk membuat itu nanti mungkin arahnya akan ke SKKNI sehingga semua stakeholder bisa menggunakan. Nah, ini sifatnya masih SK3, jadi nanti BIMTEK-nya itu di LKP dan kemudian sertifikasinya saat ini yang sedang dalam proses yang mudah-mudahan tadi seperti kata Kang Asep, mudah-mudahan April lah insya Allah ini sudah bisa launching gitu seperti itu. Begitu, semoga menjawab. Terima kasih Mas Pras. Oke, terima kasih Mas Pras. Mbak Lika pengen dengar suara Mas Gogor nanti, ya sabar. Habis ini Mas Gogor nyanyi. Ya. Oke, Mbak Muti selamat. Oke, terima kasih Mbak Muti. Semangat ucapan teman-teman selamat dari teman-teman ini juga menyemangati teman-teman yang Pandawa 5 nih. Bang Robi, saya catat nanti Bang Robi nomor 1 ya, menjadi coach mentor. Ya, Pak Robi Lasman, ya. Iya. Nah, ini Pak Putu, cepat-cepat Pak Putu ya, jadi ICC biar jadi coach mentor. Ini juga. Oke, Pak Sewaka, wah semangat Pak Sewaka ini ya. Nah, selamat ke Pandawa 5. Baik, ada pertanyaan lagi kah ini? Kalau ada lebih rendah dari PCCP, kenapa harus ada sertifikasi coach? Nah, nih siapa nih yang mau menjawab nih? Matrikulasi. Sebetulnya mungkin bukan matrikulasi ya, istilahnya mungkin salah. Begini, kalau memang karena cara pengujian di BNSP itu ternyata agak beda, Pak Prayudi, dengan kami tidak bisa menyamakan cara observasi, cara praktek seperti yang kita lakukan di PCCP diajukan ke BNSP itu nggak masuk gitu ya. Jadi mereka meminta kami memodifikasi sehingga memenuhi cara-cara mengakses seperti yang standarnya BNSP. Nah, prosesnya itu sebetulnya untuk menyesuaikan gaya mengcoaching yang sesuai dengan tadi praktisi muda dan madya gitu ya. Sebetulnya kalau teman-teman udah ngambil PCCP ini gampang banget karena tinggal ada bagian-bagian yang tidak perlu di-exercise gitu ya, atau tidak perlu diperlihatkan karena tidak akan dinilai gitu. Jadi hanya untuk memberi tahu itu, adjustment itu aja. Karena ada beberapa hal yang memang secara spesifik harus teramati pada saat melakukan sesi coaching itu. Misalnya nih cara menanyakan agenda itu harus spesifik gitu. Jadi ada patokan-patokan yang kita jadi menyiapkan teman-teman yang sudah ada di PCCP, sudah ngambil PCCP ini untuk nantinya siap mengambil sertifikasi di BNSP. Nggak akan lebih susah daripada PCCP, malah justru kita bisa bilang di situ ini loh yang perlu ditekankan, harus ngomong begini misalnya, pada saat ini harus kelihatan ininya gitu. Jadi prosesnya lebih ke situ, ke Pak Prayudi. Terima kasih Mbak Dita atas koreksinya. Ya, mungkin karena ini lebih beda, yang satu ACSTH dari ICF, yang satu dari nasional. Jadi mungkin ada penyesuaian juga yang dibutuhkan nih untuk mencapai ke sana. Oke, terima kasih Mbak Dita. Nih, ada nih dari Pak Hens nih, seorang sales coach nih. Dari sales bisa nggak sih masuk ke program LKP? Oke. Sebagai seorang sales coach, tentu latar belakang saya adalah seorang sales. Apakah bisa masuk dalam program ini?
Bisa lah, Pak. Bisa. Tunggu nanti tanggal mainnya kalau sudah ya, dibuka pendaftarannya ya. Iya, betul, Mbak Rita. karena di program-program ini juga tadi disampaikan oleh Kang Asep juga terbuka untuk teman-teman yang punya program mungkin produk yang berkaitan dengan sales juga bisa ya Kang ya. Ya, Betul. Nanti sudah diprakarsai oleh Cak Ipang nih untuk program-program sales. Jadi nanti pasti ada peluang itu dan teman-teman pasti bisa join. Ya. Kemudian siapa lagi nih yang bertanya nih? Mbak Agnes nanya singkatan SCCP katanya apa? Oke, singkatan SCCP itu adalah Sales Coach Certification Program. Ya, Sales jadi Coach Certification Program, Mbak. iya, Ya. gitu ya. Itu ada alumninya tuh, ada Mbak Deli. Alumni banyak hadir hari malam ini. Ada Mbak Deli di situ. Selamat malam Mbak Deli. Iya, oke, terima Selamat kasih. malam, Pak Asep. Nah, baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengucapkan selamat kepada LKP, tapi kita belum berakhir karena masih ada satu lagi nih yang pengen kita buka nih. Nah, selain tanggal 15 ini, kita juga punya acara tanggal 22, minggu depan. Nah, kita pengen membawa teman-teman alumni ini untuk ikut, karena besok juga programnya sebenarnya untuk publik, tapi aduh kayaknya kurang Abdul kalau saya yang menyampaikan ini nih. Saya langsungkan ke Mbak Dita aja deh yang biar lebih jelas nih untuk menjelaskan untuk tanggal 22 nih biar teman-teman ini energinya tambah meningkat lagi nih Mbak Dita. Oke, thank you Bang Onma. Jadi gini teman-teman, sesuai dengan misi adanya LKP ini, kita memang ingin lebih banyak rekan-rekan yang pengen belajar coaching itu terjangkau. Baik secara biaya gitu, mereka bisa ikut jadi trainingnya gitu, dan kita juga bisa melayani mereka meskipun mereka ada di pelosok-pelosok sana. Nah, tapi kan mereka belum tahu nih ada kita. Jadi minggu depan tanggal 22 Februari itu kami akan mengadakan webinar lagi. Nah, ini khusus Kang Asep dan tim akan menjelaskan apa sih sebetulnya coaching itu dan mengapa belajar coaching itu bermanfaat nih untuk para guru, Widya Iswara, orang tua yang jadi sukarelawan untuk mengembangkan keluarga-keluarga yang memajukan pendidikan merdeka gitu ya. Kemudian orang-orang yang punya minat untuk mengembangkan orang lain. Mengapa coaching jadi penting untuk mereka? Nah, kita akan buka webinar free untuk mereka. Nah, itu kita akan mulai push publikasinya mulai besok gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya kenalan nih yang memang minat pengen belajar tentang coaching tapi nggak mau serumit PCCP atau yang sertifikasi itu, pengen yang lebih terjangkau, silahkan dihantarkan ke webinar kami minggu depan. Nah, tapi kan kebanyakan orang kalau diajak ngomong soal coaching suka masih bingung ya gitu. Ini apa sih coaching ini sebetulnya? Nah, untuk itu kami ingin juga memberi kesempatan kepada teman-teman yang hadir. Jadi para peserta yang hadir, kami belum tahu berapa gitu ya, tapi kita akan dorong supaya banyak orang yang bisa hadir di minggu depan itu. Kita ingin mereka juga merasakan sesi coaching. Jadi merasakan di coaching oleh coach profesional. Nah, untuk itulah kami mau nawarin nih kalau teman-teman bersedia gitu meluangkan waktu, nanti modelnya begini. Pro bono. Satu kali aja, satu pro bono coaching aja, nggak satu sesi aja, cuman icip-icip supaya orang tuh tahu seperti apa sih rasanya di coaching gitu. Apa rasanya, seperti apa prosesnya, ada knowledge tentang itu. Teman-teman daftar, lalu nanti minggu depan bisa ikut sesinya kalau mau. Nanti kita akan perkenalkan ini adalah rombongan coach yang sudah bersiap mengikuti proses coaching pro bono gitu, karena kita akan beri opsi itu kepada para peserta. Lalu mereka nanti akan kami minta untuk janjian sendiri dengan teman-teman melalui VC Coach. Jadi pastikan memang akses VC Coach teman-teman sudah terdaftar. Gitu ya, jadi bisa dicari nanti sama mereka atau bisa janjian, intinya itu. Nah, jadi teman-teman bisa nambah jam di situ,
gitu ya, sekaligus memperkenalkan coaching kepada klien nih, mencoba menjalankan proses mengcoaching sebenarnya seperti punya klien beneran nih, gitu. Jadi itu mungkin yang ingin saya ceritakan, Bang Onma. Kita ingin bahwa lahirnya LKP ini bisa punya dampak ke semua orang, termasuk ke teman-teman yang bisa juga menyediakan layanan pro bono coaching 1 kali untuk para peserta webinar minggu depan. Gitu. Jadi yang berminat nanti Mbak Melin akan menuliskan link pendaftaran nih ya bagi yang berminat untuk menjadi coach pro bono. Nanti kita akan bikin pengumuman berikutnya apa langkah berikutnya. Gitu. Oke, Mbak Dita. Baik, sebelum sambil teman-teman nanti melihat link registrasi, anniversary tidak ramai kalau kita tidak nyanyi nih, ya kan? Ya. Nah, mana Om Gogor? Mas Gogor udah siap? Mas Gogor langsung close video, langsung mute dia. Baik teman-teman, Mas Iwan sudah siapkah lagu kita untuk kita nyanyi bersama ini? Kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun, tapi bukan Selamat Ulang Tahun yang seperti yang kita nyanyikan kalau anak kita ulang tahun itu, tapi ada satu lagu. Mungkin bisa mulai dimunculkan musiknya, Mas Iwan? Ini kenapa P3S cuma? Halo. Sebentar ya teman-teman, kita nyanyi bareng-bareng ya. Mungkin bisa open video, bisa pakai apa? Bisa pakai virtual ya, virtual background juga silakan. Ya, virtual background yang menarik ya, kita nyanyi bareng. Sebentar, kita tunggu operator kita nih untuk mengeluarkan lagu ini. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Aku tunggu. Balikin. Ayo Bang Onman mimpin dong, mimpin. Batak dong, Batak. Ayo Om Gogor. Ulang. Dari awal ya. Ulang ya, dari awal ya. Oke, diulang dari awal ya. Dari awal. Tadi pemanasan dulu biar tahu. Pemanasan. Ambil suara. Kalau kita dulu nyanyi ambil suara dulu. Ambil suara. Paduan suara kali Mbak. Ambil suara di lemari. Ambil suara di lemari dulu. Gitu. Kumpulin nyawa. Oke, saya pengen lihat ini deh video teman-teman nih. Ya. Oke. Hari yang kuliah. Ayo pimpin gayanya Bang Onma. Bang Onma ayo dong sama Mas Gogor. Om Gogor, mana Om Gogor? Ayo tangannya di atas semua. Moga Tuhan. Moga Tuhan. Ya Pak Budi. Pak Budi dong. Keluarin suaranya Pak Budi. Mudah-mudahan selamanya. Ore. Darin lagi berusaha untuk Oke, terima kasih Mas Iwan untuk lagi. Mudah-mudahan sehat selamanya.
Halo Pak Putu, ayo Pak Putu dari Bali. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Teman-teman, Mas Iwan, Jadi ngantuk. Jadi ngantuk. Nggak Jadi ngantuk. baik, saya pengen dengar sekarang ucapan selamat ulang tahun, congratulations ataupun apapun, tapi dari teman-teman dari berbagai bahasa yang ada di Indonesia. Saya pengen mulai dari Pak Putu dari bahasa Bali deh. Coba Pak Putu. Silakan Pak Putu. Hore, Pak Putu dari Bali. Silakan Pak Putu. Itu. Atur si Kucing Indonesia. Suksma. Suksma. Oke, terima kasih Pak Putu. Sekarang kita ke Makassar. Oke, siapa nih yang mewakili dari Makassar nih? Bu Widi, silakan Bu Widi. Woi, ada Bu Widi ini. Bu Widi lagi sibuk ini, Bu Widi. Bu Widi lagi sibuk. Oke, siapa nih? Bunir. Selamat Bunir malam. Pak Darham tuh, Pak Darham. Pak Darham. Silakan Pak Darham. Halo Pak Darham. Selamat malam. Selamat malam. Agatu Kareba. Agatu Kareba. Kareba, Pak Kareba. Oke. Kemudian kita pengen dari Bangka Belitung deh. Nah, dari Bangka Belitung. Pak Suaka itu. Dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ah, bukan Bangka Belitung. Bu Saudawati? Saudawati adakah hadir? Ya, ada. Ya. Bahasa mengucapkan ulang tahun dalam bahasa daerahnya, Bu. Silakan, Bu. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan teman-teman dari bahasa dari mana? Dari bahasa Jawa, bahasa siapa? Silakan. Siapa yang mau mulai nih? Siapa? Ayo Bang Onma, Bang Onma. Siapa? Bang Onma. Ya. Bahasa Batak. Bahasa Batak. Bahasa Batak. Saya persilakan kepada Mbak Eljo. Dia nggak bisa dia bahasa Bataknya. Bahasa Bataknya udah ngadong hepeng. Aturaken tanggap warsa. Bagus sepatu putih. Bagus ya, bagus sepatunya. Bahasa Jawa ya, kromo inggil ngaturaken tanggap warsa. Bersembah nuwun. Oke, Pak Suaka, coba Pak Suaka, bahasa apa Pak Suaka? Bahasa batin boleh Pak Suaka? Bahasa batin. Bahasa kalbu, bahasa kalbu. Bahasa roh. Selamat ulang tahun. Hai, Pak Suaka. Sama soalnya bahasa Jambi sama, Pak. Oh, sama ya. Oke. Terima kasih Pak Suaka. Baik, terima kasih. Kita kembali ke topik kita tadi. Ya kan? Nah, ternyata ada sebuah program yang akan tanggal 22 besok kita ajak nih teman-teman alumni untuk bisa ikut berpartisipasi. Teman-teman di sini boleh ya bawa gerobaknya, bawa rombongannya, komunitas, boleh. Silakan, apapun. silakan. Kayak tadi komunitas Widya Suara, kemudian komunitas UMKM, silakan didaftarkan aja untuk ikut tanggal 22 karena itu memang terbuka untuk publik. Jadi diharapkan memang karena ini berbicara tentang coaching, pasti teman-teman di sini sudah paham, sudah khatam ya. Jadi memang itu diberikan khusus untuk publik penjelasan tentang coaching. Jadi teman-teman silakan membawa, nanti mungkin yang lebih aktif akan bertanya ataupun lebih banyak interaktif kita harapkan nanti dari publik ya, bukan dari teman-teman karena pasti sudah paham banget di tentang program-program apa tentang coaching itu sendiri. Jadi silakan linknya sudah di chat kah Mbak Melin? Untuk registrasinya? Sudah. Oke. Silakan didaftarkan. Jadi teman-teman bisa ikut ya tanggal 22, bisa mendaftarkan kembali, kemudian bisa ikut join, ajak teman-temannya entah komunitas, entah itu grup arisan, entah apapun itu ya yang tertarik dengan coaching, dan kita ada namanya program pro bono coaching. Ya, jadi teman-teman yang pengen mendaftar sebagai di program itu silakan juga kita buka
selebar-lebarnya, khususnya mungkin baru bagi teman-teman yang angkatan 80 ke atas ya, yang baru mungkin lagi semangat-semangatnya nih, pengen ngejar jam coaching. Nah, ini kesempatan sebenarnya untuk menambah jam coaching. Mungkin ya 75 ke atas juga boleh lah nambah jam coachingnya. Jadi ini kesempatan terbuka dari Coaching Indonesia Edukasi untuk akhirnya berkolaborasi. Baik, untuk di akhir sesi saya pengen dengar nih dari Mbak Dita ataupun dari Kang Asep, apa nih yang bisa disampaikan dengan anniversary ini? Harapan apa sih yang pengen disampaikan untuk teman-teman yang ada di sini? Silakan. Ya, dari saya sebenarnya dengan kawan-kawan yang luar biasa dan punya semangat untuk memberikan impact kepada Indonesia, ini salah satu cara untuk kita berkolaborasi dengan satu lembaga kursus dan pelatihan di LKP Angsana Coaching Indonesia. Jadi mohon dukungannya dan saya berharap kawan-kawan bisa menjadi bagian untuk bisa memberikan impact kepada Indonesia. Itu sih Bang Onma, harapan saya buat kawan-kawan. Oke, Mbak Dita. Kalau dari saya, 10 tahun yang lalu teman-teman, waktu saya diajak Al dan Mbak Mutia untuk bergabung ke Coaching Indonesia bersama Mbak Lina, terus terang kami berempat nggak ngebayangin bahwa suatu hari kami akan duduk di sini gitu ya, dengan 2.500 alumni, dengan mungkin sekian puluh ribu jam, saya nggak tahu udah sampai 100.000 jam belum nih kalau kita total dari semua coach yang ada, memberikan sebetulnya dampak yang cukup besar bagi bisnis coaching di Indonesia menurut saya. Dan itu tidak bisa saya lepaskan dari keberadaan saudara-saudara saya yang hadir melalui Coaching Indonesia Academy ini, karena tanpa teman-teman semua kita nih nggak bisa create impact. So dalam 1 tahun lahirnya Coaching Indonesia Edukasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan teman-teman semua selama ini, atas partisipasinya, atas kerelaannya menyumbangkan waktu, menyumbangkan tenaga gitu ya, dan memajukan coaching di Indonesia dan juga menciptakan dampak. Mudah-mudahan Coaching Indonesia Edukasi ini jadi menambah peluang bagi teman-teman untuk menciptakan dampak, karena sekarang ada playground baru. Selain memberi coaching di Coaching Indonesia, kita sekarang bisa memberikan pelatihan, bisa mementor, bisa memfasilitasi. Dan dengan begitu kita bisa berkarya lebih banyak untuk bangsa ini. Ditunggu karya-karya besarnya bersama kami. Jangan lupa ya untuk berpartisipasi selalu. Oke, jadi teman-teman semua siap-siap menyambut adik baru ya. 2.500 akan punya adik 2.500 lagi mungkin ya. Itu jadi selamat menjadi senior. Jadi kakak coach. Tapi jangan dipelonco ya adik-adiknya yang mungkin praktisi muda, tetapi berkolaborasi saling melengkapi, dan harapannya juga ini membuka peluang bagi teman-teman untuk lebih seperti tadi Kang Asep sampaikan, untuk bisa berkolaborasi. Ini adalah sebuah wadah. Sebuah wadah kalau tidak ada kegiatan juga tidak akan berdampak apa-apa. Oleh sebab itu peran serta dari 2.500 khususnya teman-teman yang hadir malam ini juga sangat berarti, karena tanpa teman-teman coaching tidak bisa sampai ke 1 juta orang. Baik, kita foto bersama seperti biasa. Silahkan buka video, pasang wajah yang paling ceria, ya. Yang belum pakai bulu mata, yang belum pakai lipstick, yang belum pakai hijab, silakan dipakai dulu. Pak Darham, nggak usah pakai hijab ya Pak ya. Pak Darham nggak perlu pakai hijab. Oke, silakan. Mas Iwan, silakan bisa dipandu untuk foto bersama. Sudah bisa? Oke. Silakan dipandu. Silakan Mas Iwan. Bang Onma, tadi aku lihat Mas Alo. Ya, ada Mas Al. Oh iya, sebelum kita foto dulu deh, foto. Jangan kabur dulu ya. Foto dulu. Ya. Sudah, Mas Iwan? 1, 2, 3. Oke. Ada 100 slide, jadi ditunggu ya. Dihitung. Dah. Oke, baik. Tidak lengkap. Lagi. Oke. 3. Sudah?
1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Sudah, oke. Mas Al tadi. Tidak lengkap kalau program ini ya tidak menampilkan seorang master, seorang master coach kita yang menjadi panutan kita di Coaching Indonesia Academy. Silakan Bos Al. Saya panggilnya Bos Al nih, karena udah biasa, jadi harus panggil yang biasa Bos aja. itu nama panggilan pembulian itu ya. Ya, sebenarnya saya tidak dalam penampilan terbaik malam hari ini ya. Cahaya merendah dan background seterang Onma ya. Saya ingin mengucapkan selamat tentunya kepada tim dari Coaching Indonesia Edukasi yang sudah bekerja keras selama 2 tahun terakhir, dan saya ingat sebenarnya kira-kira saya sempat cerita ya waktu itu 4-5 tahun yang lalu waktu saya menunggu klien, kemudian hujan, dan saya nunggu hujannya reda untuk kemudian masuk ke gedungnya karena waktu itu saya nunggu di tempat parkir dan jamnya juga belum tiba ya untuk sesi coaching, dan terbersit di situ keinginan untuk menciptakan satu breakthrough di mana kita punya kelas sertifikasi berstandarkan BNSP karena belum ada di Indonesia, dan saat itu kemudian saya ngobrol sama Mbak Dita langsung ya sambil menunggu hujan reda. Dan kemudian 5 tahun berlalu dan hari ini kita sudah punya LKP yang sudah siap juga dengan standar kompetensi BNSP-nya, tinggal diresmikan saja ya, dan mudah-mudahan bulan April nanti itu sudah bisa kita pakai. Dan jika itu terjadi, maka kita di Coaching Indonesia ini menjadi lembaga pertama yang memang memelopori adanya sertifikasi coaching BNSP. Selain itu juga sebetulnya ada APCI, itu ada sahabat kita juga, bukan dari Coaching Indonesia, tapi sahabat kita, Mas Adang ada, yang juga sedang menggodok SK3 ya, itu standar kompetensi BNSP. Dan tidak apa-apa, nanti kita berproses bersama, dan bisa jadi nanti kita pun akan berkolaborasi dengan mereka kalau kita sebagai komunitas coaching di Indonesia ini akan memelopori SKKNI, itu lebih tinggi lagi standarnya. Kembali ke LKP, kita menjadi orang-orang yang pertama kali memang memikirkan bagaimana coaching ini akhirnya bisa bergulir ke masyarakat yang lebih luas, dan kepercayaan itu tambah tebal kehadiran rekan-rekan dari alumni Coaching Indonesia Academy. Jadi tanpa kehadiran teman-teman semua ini kita juga kurang gitu ya daya dorongnya. Iya. Semangatnya. Susah. Pasti kita kalau ditanya kapan, ya kapan-kapan. Tapi kalau ribuan teman-teman kayak gini jadi ada accountability gitu ya untuk ya kita harus melakukan sesuatu gitu, dan confidence-nya bertambah tebal. Jadi terima kasih ya buat rekan-rekan semua yang sudah berkontribusi secara fisik dan mental, dan ditunggu nanti untuk kontribusi selanjutnya di journey di LKP dan Coaching Indonesia Edukasi yang di dalamnya juga ada CIA. Begitu Bang Onma. Oke, terima kasih Bos. Thank you, Al. Perlu digarisbawahi karena ini adalah yang pertama di Indonesia, LKP yang pertama untuk coaching ya. Jadi itu garis bawahi ya. Dan yang penting juga saya garis bawahi, kalau pada saat hujan itu penting untuk mencari inspirasi, sama seperti ceritanya Mbak Dita dan Mas, pada saat hujan munculnya LKP. Jadi pada saat hujan jangan kemana-mana ya. Pada saat hujan mencari inspirasi. Baik teman-teman, terima kasih untuk malam yang luar biasa. Tangan dong untuk kita semua. Terima kasih Bang Onma, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Saya Onma dari Yogyakarta. Maaf saya berada di antara orang keren ini. Saya mengganggu. Dan Mbak Dita. Selamat ulang tahun Coaching Indonesia tambah gede. Amin. Terima kasih. Amin. Selalu berdampak. Ya, Bang Onma juga tambah gede. Terima kasih Pablo. Amin. Hebat ya. Amin. Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Mutia. Tanggal 22 ya. Jangan lupa tanggal Indonesia tambah 22. Tanggal Bless you all. Jangan lupa Bless you. ya. Tanggal Lagi ya. 22. Kalau ketemu lagi Bang Onma
Mas Gogor beneran nyanyi berdua. Itu tanggal 22-nya malam ya? Tanggal 22 malam kayak gini, Bu. Kayak gini, Mbak Flo. Kayak gini. Oke, berarti saya siangnya mau tidur dulu. Tambah jos. Sama. Dia Biar akan nggak secara ngantuk. otomatis memutus aliran tenaga dari depan ke belakang. Apa itu aliran tenaga dari ke dalam? Apa itu coba? Tanggal 22 nanti Mas Gogor mau nari. Tanggal 22 Mas Gogor mau nari. Ya, yang mau dengar Mas Gogor nari, nyanyi bisa tanggal 22. Kalau mau nyanyi dipersiapkan bener ya, biar nggak pelepotan kayak tadi. Iya, Mbak Flo. Dimarahin lo sama Mbak Flo lo. Suruh lari aja, Mbak Flo. Suruh ajak lari, Mbak Flo. Nah, saya sekarang mau pindah sepeda dulu sebentar. Oke. Kemarin diseret kok 28 kilo. Terima kasih. 8 kilo. Pak Hens. Halo Pak Hens. Mana Pak Hens? Saudara Oh iya Pak Pak Hens. Hens. Hai. Apa kabar Pak Hens? Bu Karolin terima kasih. Bu Karolin, Pak Nizar terima kasih. Terima kasih. Pak Nizar. Terima kasih Pak Bu Suraka. Karolin. Mas Prasetyo terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Halo Mbak Bianti. Pak Bambang terima kasih Pak Bambang. Mbak Bianti, Yuk, Mbak terima Deli. kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu Onma. Widi terima kasih. Bu Widi tadi dipanggil loh. Bu Widi lagi apa? Di sibuk bekerja. Terima kasih Pak Oma. Itu lagi menyiapkan Oma tambah subur. Prasetyo. ini ya brewoknya. Bang Orma tidak sedang dalam penampilan terbaik. Biasanya itu agak-agak terbuka ya bajunya. Mendekati bulan puasa Kak. Iya, itu ya. Syariah hari ini. Bulan puasa. Syariah. Jadi agak tertutup. Mbak Titi, jangan lupa nih mau ada briefing lagi Mbak Titi. Terima kasih Bu Karolin. Terima kasih Bu Karolin. Ya, Terima kasih Mbak Karolin. Tanggal 22 ya, jangan lupa Bu ajak. Mutia, Kos Mutia. Terima kasih Pak Falak. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Mbak Terima Mama. kasih. Salam rindu. Salam rindu Salam buat rindu. Pak Falak. Tuh, ada di- Tuh Pak Palak, salam rindu. tuh, salam rindu tuh Pak. Salam rindu Dari Pak kembali. Bambang. Tuh. Komunitas Halo. Widya Eswara. Coach. Iya. Oh, Bang, itu. alhamdulillah Pak Bambang, nanti kita bisa kolaborasi ya Pak Bambang. Ya, dengan senang hati. Mbak Eljo, kasih, terima Pak. kasih Mbak Eljo. Pak Bambang, LCP Gocap Pak Bambang. Siap. Ini coach saya nih, coach Didit ini. Oh, gitu. Sesama Gocap kita. Oke. La- Bu Rina, Larinya terima paling kasih, Bu kenceng Rina. dari seangkatan. Oh, gitu. Pak Darham, terima kasih Pak Darham. Pak Nizar, terima kasih Pak Nizar. Terima kasih Pak Semangat, Nizar, Pak Mbak Nizar. Diah, makasih. Terima Mbak kasih. Rina, terima kasih ya. Rina, makasih. Bu Izin Dina, live. terima kasih, Bu Dina. Sampai ketemu Pak. Makasih Mbak Dita. Wita. Sama-sama. Oke, selamat malam Terima semua. kasih, Terima kasih selamat banyak. Sampai ketemu tanggal Dapat. 22. Sampai ketemu Oke. Malam. malam. Selamat Devhan, malam. spiku Devhan. Makasih. Spikunya Hosen, terima kasih. Ya, Spiku. Terima kasih sudah Mana nih, dikirim. Devan? Wah, aku dikirimin Spiku sama kode. Halo Mas Irfan. Halo Caipang. Terima Halo, kasih. Terima kasih Bu Dita. Banget kalau pakai